Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar pengantar metode statistika dengan judul Analisis Perkembangan Pasien COVID-19 di Indonesia dengan tema kesehatan dengan dosen pengampu Budiani Fitriani Endrawati, STPMT. Adapun anggota kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Nurhani dengan NIM 02201014 dari program studi matematika. Saya sendiri Ilham Rahmadani Adi Prayoga NIM 11201040 dari Prodi Informatika. Saya Yulianto NIM 12201076 dari program studi Teknik Industri. Dan saya Nur Anissa NIM 13201061 dari program studi Teknik Lingkungan. Selanjutnya latar belakang dari analisis perkembangan pasien COVID-19 di Indonesia, yaitu Corona atau dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang bermula dari Wuhan, Cina. Persebaran corona sudah menyebar di seluruh dunia. Jumlah penderita dan kasus kematian akibat infeksi virus corona setiap harinya terus meningkat. Corona membawa dampak pada korban mulai dari sakit hingga meninggal, tapi pasien corona juga bisa sembuh. Selanjutnya rumusan masalah. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan dari data jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia dengan jumlah pasien aktif, jumlah pasien sembuh, dan jumlah pasien meninggal. Lalu yang kedua, bagaimana analisis korelasi antara jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia dengan jumlah pasien aktif, jumlah pasien sembuh, dan jumlah pasien meninggal. Yang terakhir, bagaimana analisis regresi linier berganda antara jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia dengan jumlah pasien aktif, jumlah pasien sembuh, dan jumlah pasien meninggal. Tujuan. Perumusan masalah di atas menghasilkan tujuan yang akan dicapai dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mengetahui perkembangan jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia dengan jumlah pasien aktif, jumlah pasien sembuh, dan jumlah pasien meninggal. Lalu yang kedua, mengetahui hubungan korelasi dari data jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia dengan jumlah pasien aktif, jumlah pasien sembuh, dan jumlah pasien meninggal. Lalu yang terakhir, mengetahui analisis regresi linier berganda dari jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia dengan jumlah pasien aktif, jumlah pasien sembuh, dan jumlah pasien meninggal. Sumber data. Data yang digunakan dalam laporan kali ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari data pasien corona seluruh wilayah Indonesia yang didata oleh BNPB melalui website statistik perkembangan COVID-19 Indonesia via archigis.com. Next. Analisis data. Dari kurva di samping dapat kita amati bahwa jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dan jumlah pasien sembuh dari COVID-19 terus mengalami peningkatan untuk setiap bulannya. Adapun statistik deskriptif variabel Y, X1, X2, dan X3. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah sampel dari penelitian ini yaitu sebanyak 456, terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai Mei 2021 di Indonesia. Selanjutnya ada uji koefisien korelasi. Uji ini bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara masing-masing variabel bebas dan variabel terikat.
Dari tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi berganda antara jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 dan jumlah pasien aktif COVID-19 sebesar 0,828. Lalu, nilai koefisien korelasi berganda antara jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 dan jumlah pasien sembuh COVID-19 sebesar 0,999. Kemudian, kita peroleh juga nilai koefisien korelasi berganda antara jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 dan jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 sebesar 0,998. Dari ketiga hubungan di atas sama-sama terdapat korelasi kuat antara variabel bebas dan variabel tarikan. Lalu, hasil uji analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah kasus aktif COVID-19, kasus sembuh COVID-19, dan kasus meninggal akibat COVID-19 terhadap jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19. Dari tabel di samping, kita perolehlah persamaan untuk model regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan minus 0,185 ditambah X1 ditambah X2 ditambah X3. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap kenaikan atau bertambahnya satu kasus aktif akan menyebabkan pertambahan satu kasus terkonfirmasi, dan setiap bertambahnya satu kasus sembuh akan menyebabkan pertambahan satu kasus terkonfirmasi. Begitu juga dengan adanya pertambahan satu kasus meninggal, maka menyebabkan pertambahan satu kasus terkonfirmasi. Kemudian, uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Dari grafik di samping, deteksi normalitas data dapat dilihat dari penyebaran titik-titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dalam grafik, terlihat data tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini tidak memenuhi uji normalitas. Pengujian dengan cara melihat dari grafik tersebut cenderung kurang valid karena penilaian pengamat satu dengan yang lain relatif berbeda, sehingga kita lakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikasi kurang dari 0,5 yaitu 0,00 yang artinya kurang dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa residualnya tidak berdistribusi dengan normal dan tidak memenuhi asumsi normalitas. Kemudian, uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Dari tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa untuk variabel X1, X2, dan X3 terjadi gejala multikolinearitas, dikarenakan nilai tolerans X2 dan X3 tidak mendekati 1 dan nilai shift X2 dan X3 lebih besar dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak bebas dari gejala multikolinearitas yang berarti nilai standar errornya tinggi dan koefisien tidak diestimasi dengan tepat. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, pada gambar di samping bisa kita lihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas, yaitu titik-titiknya berdekatan dan sebagian menyebar. Maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Lalu, hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di atas, untuk variabel jumlah pasien aktif COVID-19 atau X1 sebesar 0,128, untuk variabel jumlah pasien sembuh dari COVID-19 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,747 dan untuk variabel jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 memiliki nilai signifikasi sebesar 0,630 sehingga nilai signifikasi tiap variabel bebas lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Lalu, uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Dapat kita lihat pada tabel nilai DW menunjukkan 2,009.
pada N sebesar 456 dan K sebanyak 2. Didapatkan nilai DL sama dengan 1,8307 dan DU sama dengan 1,8586. Sehingga kita peroleh 4 min DU sama dengan 2,1414. Maka DL kurang dari D kurang dari 4 min DU. Dengan demikian, dapat diputuskan tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif, atau model regresi memenuhi persyaratan asumsi klasik tentang autokorelasi. Kemudian, dikarenakan nilai DW berada di antara -2 sampai +2, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Selanjutnya yaitu simulasi prediksi. Untuk simulasi prediksi ini, jumlah kasus terkonfirmasi yang digunakan adalah persamaan yang diperoleh dari hasil perhitungan Y sama dengan 0,185 ditambah X1 ditambah X2 ditambah X3. Model regresi linear berganda tersebut kemudian diterapkan pada data testing. Hasilnya bisa kita lihat seperti tabel di atas. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi, yang mana bertujuan untuk melihat adanya hubungan sempurna atau tidak. Bisa kita lihat dari tabel di atas, dapat dilihat nilai R² sama dengan 1, sehingga nilai dari koefisien determinasi sebesar 100%, yang artinya pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 100%, sehingga pertambahan atau pengurangan kasus terkonfirmasi tidak dipengaruhi oleh faktor lain selain ketiga variabel X tersebut. Baik, selanjutnya hasil uji F. Karena F hitung sama dengan 625 784 404 1000,000 lebih besar dari 3,02 sama dengan F tabel, sehingga H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y. Ya, selanjutnya hasil uji T. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Variabel jumlah pasien aktif COVID-19 mempengaruhi variabel jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19. Kedua, variabel jumlah pasien sembuh dari COVID-19 mempengaruhi variabel jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19. Ketiga, variabel jumlah pasien meninggal COVID-19 mempengaruhi variabel jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19. Oke, baik. Sampai di kesimpulan. Yang pertama, dapat disimpulkan bahwa untuk setiap pergantian hari dan bulan terhitung sejak 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021 untuk pertambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 terus meningkat setiap bulannya. Untuk kasus aktif COVID-19 stabil hingga bulan November 2020 dan mulai terjadi peningkatan kasus positif terhitung sejak November 2020 akhir sampai Januari 2021 dan kembali menurun terhitung dari bulan Maret hingga Mei 2021. Kemudian kasus sembuh dari COVID-19 untuk setiap bulannya juga terus mengalami peningkatan. Lalu untuk kasus meninggal akibat COVID-19 terhitung rendah dan mengalami sedikit peningkatan kasus terhitung sejak Januari 2021. Yang kedua, nilai koefisien kolerasi berganda antara jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 dan jumlah pasien aktif COVID-19 sebesar 0,828. Lalu, nilai koefisien kolerasi berganda antara jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 dan jumlah pasien sembuh COVID-19 sebesar 0,999. Kemudian kita peroleh juga nilai koefisien korelasi berganda antara jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 dan jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 sebesar 0,998. Dari ketiga hubungan di atas, sama-sama terdapat kolerasi kuat antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang ketiga, diperoleh persamaan untuk model regresi linear berganda
sebagai berikut. Y sama dengan negatif 0,185 ditambah X1 ditambah X2 dan ditambah X3. Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa setiap kenaikan atau bertambahnya satu kasus positif akan menyebabkan pertambahan satu kasus terkonfirmasi, dan setiap bertambahnya satu kasus sembuh akan menyebabkan pertambahan satu kasus terkonfirmasi. Begitu juga dengan adanya pertambahan satu kasus meninggal, maka menyebabkan pertambahan satu kasus terkonfirmasi. Saran: dalam melakukan percobaan ini, dibutuhkan panduan yang jelas dalam melakukan percobaan dan dalam menganalisis data hasil percobaan. Ketelitian sangat diperlukan. Ketelitian pada saat mengentri data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.